Pernah nggak sih? Kamu merasa sudah mengatur keuangan dengan baik, tapi tabungan tetap nggak bertambah? Mungkin tanpa sadar, ada pengeluaran yang kelihatannya bagus atau penting, tapi sebenarnya boros. Nah, di video kali ini, kita akan bahas 8 pengeluaran yang sering kita anggap wajar, bahkan bermanfaat, tapi diam-diam menguras dompet. Yuk, simak sampai habis. Siapa tahu kamu juga melakukannya. 1. Langganan bulanan yang jarang digunakan. Saat mendaftar langganan seperti Netflix, Spotify, aplikasi olahraga, atau keanggotaan gym, kita sering berpikir ini adalah investasi untuk hiburan dan kesehatan. Masalahnya, tidak semua langganan itu benar-benar kita gunakan secara maksimal. Bahkan, banyak orang yang lupa membatalkan langganan yang tidak lagi dipakai, sehingga biaya terus terpotong setiap bulan tanpa disadari. Coba cek sekarang, berapa banyak layanan langganan yang kamu gunakan secara rutin? Kalau ternyata ada yang jarang dipakai, sebaiknya segera hentikan. Langganan yang terlihat murah, seperti Rp50.000 per bulan, bisa jadi beban besar kalau dikalikan setahun, apalagi jika jumlahnya lebih dari 1. Solusinya, evaluasi langganan setiap 3 bulan sekali, dan prioritaskan yang benar-benar bermanfaat. 2. Pembelian makanan sehat yang tidak dimakan. Kita semua tahu bahwa makanan sehat itu penting untuk tubuh. Karena itu, banyak orang rela membeli bahan makanan organik atau produk kesehatan meskipun harganya lebih mahal. Tapi, kenyataannya, makanan sehat ini seringkali berakhir di tempat sampah karena basi atau tidak sempat dimasak. Ironis, kan? Apa yang awalnya direncanakan untuk kesehatan malah jadi pemborosan. Untuk menghindari hal ini, mulailah dengan membuat daftar belanja yang realistis sesuai kebutuhan. Jangan terlalu ambisius membeli bahan makanan jika jadwal harianmu padat dan kamu jarang memasak. Ingat, makanan sehat hanya bermanfaat jika benar-benar dimakan, bukan cuma mengisi kulkas. 3. Gadget terbaru untuk produktivitas. Kebutuhan akan gadget terbaru seringkali datang dengan alasan, ini buat kerja, kok. Tapi, apakah benar perangkat baru itu selalu meningkatkan produktivitas? Banyak orang membeli laptop, smartphone, atau tablet mahal dengan fitur canggih, padahal perangkat lama mereka masih cukup baik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Sebelum membeli gadget baru, tanyakan pada diri sendiri, apakah fitur tambahan tersebut benar-benar diperlukan? Jika jawabannya tidak, sebaiknya gunakan perangkat yang ada hingga tidak lagi mendukung produktivitas. Dengan begitu, kamu bisa mengalokasikan uang tersebut untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. 4. Donasi atau sumbangan emosional. Donasi adalah hal yang mulia, apalagi untuk membantu orang yang membutuhkan. Tapi, donasi yang dilakukan secara impulsif karena dorongan emosional, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial, bisa merugikan diri sendiri. Misalnya, ikut menggalang dana besar-besaran tanpa memastikan alokasi dan dampaknya terlebih dahulu. Agar tetap bertanggung jawab dalam berdonasi, tetapkan anggaran khusus setiap bulan untuk kegiatan sosial. Cari tahu juga tentang organisasi yang menerima donasi tersebut. Pastikan mereka transparan dan bisa dipercaya. Dengan cara ini, kamu tetap bisa membantu orang lain tanpa mengorbankan stabilitas keuanganmu. 5. Biaya transportasi premium untuk kenyamanan. Kita semua suka kenyamanan, apalagi saat bepergian. Transportasi premium seperti layanan ride-hailing kelas atas atau taksi menjadi pilihan praktis di tengah macetnya kota. Tapi jika terlalu sering, biaya ini bisa menguras kantong tanpa disadari. Misalnya, membayar Rp100.000 setiap kali perjalanan, yang dalam seminggu bisa mencapai jutaan rupiah. Alternatifnya, gunakan transportasi umum atau kelas reguler untuk perjalanan harian, dan simpan opsi premium hanya untuk keadaan mendesak. Kamu tetap bisa nyaman tanpa harus berlebihan mengeluarkan uang. 6. Belanja diskon yang tidak dibutuhkan. Diskon besar-besaran selalu menggoda. Kita sering merasa, sayang kalau nggak beli, padahal barang yang dibeli mungkin tidak benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, barang hanya menumpuk di rumah tanpa pernah digunakan, sementara uang sudah terbuang sia-sia. Solusinya, sebelum memutuskan membeli barang diskon, tanyakan, apakah saya benar-benar butuh ini?
Jika jawabannya tidak, lebih baik abaikan saja. Ingat, uang yang dihemat dari barang diskon tetap sia-sia kalau barang tersebut tidak memberikan manfaat nyata. 7. Pengeluaran untuk hiburan sosial. Kumpul bersama teman di kafe mewah atau ikut tren liburan ke tempat hits memang menyenangkan. Tapi ini bisa menjadi pengeluaran yang boros jika terlalu sering dilakukan. Biaya kopi Rp50.000 sekali nongkrong atau liburan mendadak bisa menguras dompet jika tidak direncanakan dengan matang. Hiburan sosial tidak harus mahal. Kamu bisa mencari alternatif seperti mengadakan acara kumpul di rumah atau menikmati tempat wisata lokal yang lebih ekonomis. Selain menghemat uang, kegiatan seperti ini juga seringkali lebih bermakna. 8. Biaya pendidikan atau pelatihan yang tidak dimanfaatkan. Mengikuti kursus atau pelatihan memang bagus untuk meningkatkan keterampilan. Namun, banyak yang mendaftar karena tren atau FOMO, fear of missing out, lalu tidak menyelesaikannya. Hasilnya, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Pastikan kamu hanya mengikuti pelatihan yang relevan dengan kebutuhan atau tujuan karir. Lebih baik lagi jika kamu benar-benar menyelesaikannya dan mempraktikkan ilmu yang didapat. Jangan sampai uangmu terbuang sia-sia hanya untuk sekadar gengsi. Itulah 8 pengeluaran yang kelihatannya bagus, tapi ternyata boros tanpa sadar. Jangan sampai niat baik kita untuk hidup lebih baik justru jadi jebakan finansial. Yuk, mulai lebih bijak mengelola uang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.